Ini sebenarnya adalah teknik bagaimana kita itu sayang sama diri kita. Jadi me time ini penting. Me time loh ya, sendirian. Dimana di saat ini adalah kamu akan mengenali dirimu sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yayang. Mungkin kamu baru datang ke channel ini, atau mungkin kamu adalah subscriber lama channel ini. Ya, bagi yang baru datang, aku ingetin bahwa di channel ini tuh banyak membahas tentang pengembangan diri. Bagaimana caranya kamu bisa naik level, baik dari segi finansial, sosial, maupun spiritual. Yang jelas, di channel ini akan bahas bagaimana caranya kamu naik level. Oke, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah, bisa juga tinggalkan doa di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Dan harapannya adalah ketika doanya itu yang aminkan banyak, insya Allah cepat terkabul. Gitu ya, simak video di channel ini. Hari ini saya akan bahas tentang kenapa sih kamu butuh me time. Oke, mungkin kamu bertanya-tanya sih, apa mas me time itu artinya apa sih? Me time, me itu aku ya, me itu aku, time itu waktu, jadi waktu untuk sendiri. Dan setiap orang itu ternyata butuh itu. Aku dan kamu dan kita semuanya, ini semuanya butuh me time. Tapi pertanyaannya, kapan? Ya, kapan waktu yang tepat untuk me time? Bagaimana tanda-tandanya orang itu butuh me time? Butuh waktu untuk sendiri itu kapan? Saya akan bahas di video ini. Nah, kalau kamu mengalami tanda-tanda atau ciri-ciri tersebut, berarti kamu itu udah waktunya untuk me time. Tanda-tanda yang pertama adalah kamu itu capek sendiri. Jadi kamu itu capek sendiri walaupun kamu itu nggak ngelakuin apa-apa. Ini sering banget nih terjadi di kaula muda atau usia 25 tahun ke atas pun juga banyak mengalami hal ini. Jadi kita tuh kayak sumpek tapi nggak kayak sumpek, gimana ya? Pokoknya kita tuh nggak ngelakuin apa-apa, tapi badan kita tuh kayak ngerasa capek gitu. Padahal kita cuma rebahan, kita cuma YouTubean, kita coba berbaring. Ya nggak ngelakuin apa-apa, kayak nggak ngelakuin angkat-angkat beban dan sebagainya. Nggak kerja, nggak pegang komputer, tapi kok kita merasa capek. Kita kok merasa kok penat, kita kok merasa sumpek. Nah, itu adalah ciri-ciri tanda yang pertama. Nggak ngelakuin apa-apa tapi ngerasa capek. Itu artinya kamu butuh me time. Pikiranmu udah penuh, gitu ya. Pikiranmu udah penuh, sehingga kamu itu kayak hampa aja. Ngelakuin apa-apa itu kayak nggak ada soulnya, nggak ada jiwanya, gitu ya. Nah, itu berarti artinya kamu butuh me time. Yang kedua adalah kita tuh sering ngeluh. Kamu itu sering ngeluh ketika melakukan hal yang agak berat dikit. Jadi agak berat dikit aja udah ngeluh. Nah, itu artinya kamu itu udah kepenuhan beban. Ya, udah banyak bebanmu, banyak masalahmu, banyak yang kamu pikirin, sehingga kamu melakukan aktivitas yang sedikit berat aja kamu udah ngeluh. Itu artinya kamu perlu relax, kamu perlu nyantein dulu pikiranmu, ya. Kalau kita paksakan nanti efeknya bisa sakit gitu loh. Nah, paham ya? Jadi banyak orang itu di sini memaksakan dirinya. Jadi udah melakukan aktivitas sedikit, aduh udah ngeluh dan sebagainya. Nah, ini berarti kamu bener-bener udah waktunya nih kamu butuh rehat sejenak atau relax. Kamu butuh sesuatu, yaitu me time ini, waktu untuk sendirian. Jadi yang kedua tadi adalah ketika ada aktivitas yang agak sedikit berat, kamu udah ngeluh. Tanda-tanda yang ketiga kalau kamu ngalamin ini, kamu itu jadi terlalu overthinking, pikiranmu itu terlalu berlebihan, terlalu over terhadap sesuatu hal. Nah, bisa jadi nanti ketika terjadi hal yang sepele, itu akan jadi masalah yang besar. Overthinking, jadi pemikirannya itu bisa berlebihan gitu ke suatu hal. Ini tanda-tanda stres kalau saya bilang, ya. Tanda-tanda stres itu adalah ketika melihat hal yang sepele, hal yang sebenarnya nggak terlalu penting dan itu sepele banget, itu bisa jadi gede karena tingkat emosi atau overthinkingnya itu sudah melebihi dari pemikiran orang biasa, gitu ya. Jadi apa-apa overthinking, apa-apa kelebihan pikiran kalau menurut saya. Jadi pokoknya kamu udah ngerasa bahwa hal yang sepele itu jadi gede, padahal itu sepele. Kamu tahu itu sepele, dan taunya itu adalah ketika kita udah marah-marah, kita taunya ketika kita udah frustasi, udah stres, baru tahu, oh ternyata itu hal yang sepele.
Nah, ini dia, itu artinya kamu butuh me time. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Nah, yang keempat ini adalah cukup bahaya kalau kamu mempertahankan kamu dalam kondisi ini. Yang keempat adalah kamu itu nggak punya semangat. Kamu itu nggak punya semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Bahkan hidup ini rasanya kayak hampa aja. Mau melakuin A, melakuin B, melakuin apa. Nah, kayak kamu itu mikir, ngapain juga ngelakuin itu gitu. Kayaknya nggak penting juga gitu. Motivasinya nggak ada gitu. Jadi kayak hidup itu kayak nggak ada semangat. Motivasinya kayak hilang. Mungkin nggak hilang secara 100% ya, tapi hilangnya itu kayak pupus gitu, memudar. Kamu bisa ingat dulu itu kamu ngelakuin pekerjaan itu tuh antusias banget, gila banget kamu kerjain itu. Kamu bahkan sampai berapi-api, pokok semangat banget deh, yes, dulu. Cuman kamu ngerasain kalau itu semangatmu itu udah mulai pupus, udah mulai pudar. Dan kamu itu nganggep kayak, aku nggak semangat lagi deh. Kok aku nggak semangat lagi ya? Kok motivasiku hilang ya? Nah, ini dia tanda-tanda kamu itu butuh me time. Yang kelima adalah kamu itu sering nyalahin kondisi yang ada. Kamu itu sering nyalahin situasi, kamu itu sering nyalahkan orang lain. Ya. Artinya ini kamu kayak nggak ngaca ke dirimu sendiri, gitu ya. Jadi apa-apa sebenarnya hal yang paling mudah itu adalah menyalahkan orang lain, dan itu kamu lakukan sebagai jalan pintas untuk pelampiasanmu. Jadi kayaknya kamu deh yang salah. Ini bukan salahku, kamu yang salah. Nah, gitu ya. Jadi cenderung suka menyalahkan orang lain atau cenderung suka menyalahkan kondisi atau situasi yang berbeda. Kalau saya boleh bilang, sebenarnya hari yang termudah ketika kita adalah melemparkan kesalahan ke orang lain. Tapi itu sebenarnya dilakukan oleh orang yang mencari jalan pintas dari solusi permasalahan. Tapi bukan itu yang benar sebenarnya. Yang benar itu adalah mengkoreksi dan merefleksikan masalah tersebut ke diri kita sendiri. Oh iya, itu memang kayaknya aku deh yang salah. Itu orang yang tenang itu seperti itu. Dan ketika kamu udah mulai menyalahkan situasi, kamu udah mulai menyalahkan orang lain, ini adalah tanda-tanda ada sesuatu di pikiranmu, ya. Bisa jadi banyak beban, banyak masalah, banyak pikiran. So, time to waktunya me time, dan waktunya kamu itu tarik nafas panjang-panjang, ya, karena memang kamu kayaknya ada masalah. Gitu ya, ada masalah yang perlu kamu bicarakan dengan dirimu sendiri. Nah, ini lanjut nih, kalau kamu lagi ngalamin 5 masalah itu di dalam hidupmu, artinya kamu butuh me time. Me time ini adalah waktunya kamu itu bersahabat dengan dirimu sendiri. Menyendiri untuk beberapa waktu. Jadi bagaimana kamu bisa love yourself, kamu bisa menyayangi dirimu sendiri. Kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri, kayaknya agak ini deh, kita mau nyayangi orang lain kayaknya nggak maksimal kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Terus itu gimana nih solusinya, Mas? Gimana solusinya kalau saya dalam kondisi 5 hal tersebut? Saran saya, Anda harus ambil waktu. Ingat, me time itu bukan waktu untuk males-malesan, bukan waktu kamu untuk rebahan. Waduh, aku males nih ngerjain sesuatu, ya udah rebahan terus, tidur terus aja sepanjang hari. No, bukan seperti itu cara kerja me time. Me time adalah kamu punya waktu yang berkualitas untuk dirimu sendiri. Jadi contoh nih, kamu misalkan suka makan seafood di sebuah restoran atau rumah makan. Coba deh kamu ke sana sendirian. Ya, kalau kamu hari ini udah bersuami, udah punya istri, kamu bisa izin ke suami atau istrimu, "Pah, Mah, kayaknya aku butuh waktu untuk sendiri deh. Aku pengen me time. Nggak lama kok, paling sekitar 2 jam, 3 jam. Aku pengen makan di situ sendirian." Gitu. Insya Allah kalau misalkan suami atau istrimu itu paham, kamu akan diizinin atau ke pasanganmu, gitu ya. Kamu bisa pergi ke suatu tempat sendirian, contohnya nih, nonton bioskop sendirian. Sendirian, kamu enjoy. Enjoy harimu dengan sendiri. No problem. Ini bukan masalah yang gede kok, dan itu memang harus sendirian karena namanya aja me time, sendiri. Kalau bisa pergi ke tempat, misalkan ke tempat wisata, atau kamu pengen lihat gunung sendirian, atau kamu
suka kafe yang pemandangannya itu bagus dan kamu suka di situ, misalkan sambil minum kopi, kamu sambil menikmati pemandangan sawah sendirian, itu nanti kamu akan mulai merenung tentang dirimu sendiri. Dan yang dilakukan ketika me time adalah kita tuh mikir tentang diri kita sendiri, ini refleksi. Insya Allah kalau kamu niatkannya baik, kamu akan menemukan solusi-solusi yang kamu nggak akan temukan ketika kamu dalam crowd, keramaian pikiran. Jadi pikiran itu kan ramai banget nih. Setiap hari ada apa yang masuk gitu ya, ada lalu lintas pikiran itu kan luar biasa cepat ya. Ketika kamu me time, itu kan lalu lintasnya jadi enak gitu. Di pikiran itu jadi kayak sepi gitu, enak. Jadi kita, oh ternyata begini, oh ternyata aku yang salah, oh ternyata aku yang harus minta maaf ya. Nah jadi disitulah nanti akan menemukan poin-poin penting. Kesendirian itu kadang bagus gitu loh, tapi jangan sering-sering ya, mohon maaf ini. Me time itu bukan sebagai harus sering-sering gitu ya. Tapi ketika kamu sudah mengalami 5 tanda-tanda itu, berarti udah waktunya deh gitu aja. Jangan langsung kamu setiap hari me time. No, kita nggak seperti itu ya. Jadi Anda perlu tahu, kamu perlu tahu tentang ini sebenarnya adalah teknik bagaimana kita itu sayang sama diri kita. Jadi me time ini penting. Me time loh ya, sendirian. Dimana di saat ini adalah kamu akan mengenali dirimu sendiri. Lakukan self talk yang positif, maafkanlah diri sendiri. Contoh nih, misalkan kehilangan motivasi. Aku dulu bisa, kenapa hari ini kok aku nggak ada motivasi ya? Jadi kamu ngobrol sama dirimu sendiri. Oh berarti kayaknya ini deh. Oh enggak kok, aku bisa, aku pasti bisa ini. Kemarin aku begini, harusnya aku sekarang gini. Jadi kamu nanti akan menemukan tujuan-tujuan baru dalam hidup. Nah itu me time itu luar biasa ya. Jadi lakukanlah ini, dan ingat kalau kamu udah bersuami, kamu udah punya istri, izin ke mereka ya. Dan insya Allah kalau mereka misalkan bingung buat apa kamu sendiri, tunjukkan aja video ini gitu ya. Nanti insya Allah mereka akan mengerti. Penting untuk psikologi ya, penting untuk psikologi Anda, dan penting untuk imun Anda juga. Tapi ingat, karena ini masih pandemi, jadi tetap prokesnya ya, jaga protokol kesehatannya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Share video ini agar banyak orang tahu ya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan silakan tuliskan komentar Anda di bawah di komentar. Seandainya aku ada waktu, aku akan bikinkan video untuk kamu tentang tema tersebut. Dan jangan lupa kamu juga follow Instagramku, ada di link deskripsi @yayangsundawa, karena aku sering bikin konten-konten pendek ya. Konten-konten pendek yang insya Allah akan bisa membantu juga kehidupan. Oke, have a nice day, good luck, salam laris manis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.